desdeña muchos de los principios básicos, en nuestra opinión, que deberían articular las relaciones entre países. En todo caso, lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española que esté sensibilizada con esta cuestión es que nuestro compromiso con la paz en Oriente Medio sigue intacto. Vamos a seguir siendo un aliado estratégico de Palestina. Vamos a tratar también, lógicamente, de persuadir y convencer al gobierno israelí de que la mejor opción es el reconocimiento de los dos estados, la entrada de ayuda humanitaria, el acabar con los bombardeos, cumplir con lo acordado y ofrecer un horizonte de estabilidad y de paz y de certidumbre a la población palestina. Indonesia kembali menunjukkan komitmen seriusnya dalam menolong Palestina. Pemerintah Indonesia kini berencana menantang kekuatan Israel dengan mengirimkan puluhan ribu pasukan Tentara Nasional Indonesia ke Gaza. Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan mandat untuk menerjunkan TNI ke medan perang. Indonesia bakal menjadi negara pertama yang mengirimkan pasukan asing ke Gaza sejak 1967. Komitmen hebat RI dalam melindungi Palestina ini mendapat berbagai pujian dari media asing. Selain itu, pejuang Hamas juga mengapresiasi niat tulus Indonesia untuk mengirimkan para prajuritnya ke bumi para nabi. Gebrakan Presiden Prabowo dan Indonesia ini segera diikuti oleh sejumlah negara Eropa dan Asia. Situasi ini membuat rezim Zionis Israel kalang kabut. Bagaimanakah Indonesia memimpin bangsa-bangsa Eropa dan Asia untuk menghabisi kebiadaban Israel di bumi para nabi? Pasukan Indonesia melibas kebiadaban Israel. Pemerintah Indonesia nampaknya sudah muak dengan kejahatan Israel di Gaza. Kebiadaban negeri Zionis terus berlanjut untuk merenggut hak-hak rakyat Palestina. Presiden Prabowo Subianto segera ingin mengambil tindakan tegas untuk kasih paham Israel. Salah satunya adalah mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga perdamaian di Gaza. Rencana ini sudah lama dipikirkan oleh Presiden Prabowo, bahkan sejak tahun lalu. RI 1 ingin TNI menjaga rakyat Gaza yang terus menderita berbagai serangan brutal dan rezim Zionis Israel. Indonesia dilaporkan berencana mengirim 8.000 pasukan perdamaian seperti yang disampaikan pihak istana. Bahkan jumlah ini masih bisa bertambah hingga total mencapai 20.000 pasukan. Statement ini pernah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Ia mengungkap jumlah pasukan yang akan dikirim mencapai 20.000 personil. Angka ini nyaris setara dengan 10-20 batalion TNI. Jadi pemikiran beliau, kita maksimalkan 20.000 prajurit yang kita siapkan. Tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi, ucap Syafri Samsudin. Kabar Indonesia bakal mengirim pasukan perdamaian juga dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total ya, kata Prasetyo. Pemerintah terus melakukan persiapan untuk pengiriman pasukan perdamaian ini. Indonesia ingin ribuan TNI yang dikirim ke Gaza bisa menjadi tameng untuk meredam kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina. Kita baru mempersiapkan diri waktu-waktu sudah dicapai kesepakatan. Dan kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan, ujar Pramono lagi. Rencananya, sejumlah pasukan TNI akan menerobos lewat Yordania, salah satu negara yang dikenal punya hubungan baik dengan Presiden Prabowo. Keberanian Indonesia untuk langsung menantang duel militer Israel ini mendapat sorotan dari berbagai media asing. Surat kabar The Guardian menyebut langkah pemerintah RI ini sebagai pembuka jalur bagi negara lain. Ya, Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Pengumuman yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang memberikan komitmen spesifik terhadap pasukan stabilisasi internasional atau ISF, tulis The Guardian. Laporan dari The Guardian juga menyebut prajurit TNI nantinya akan membuat barak di selatan Gaza, sebuah area di antara Rafah dan Khan Yunis. Media BBC Internasional juga memuji ketegasan Presiden Prabowo dalam keputusan ini. Waktu penempatan pasukan Indonesia dan peran tepat mereka di Gaza belum final, tapi tampaknya Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa mereka akan dikirim, tulis BBC Internasional. Terakhir, ada sorotan dari media yang fokus membahas isu Timur Tengah
seperti The New Arab. Surat kabar ini memuji Indonesia sebagai negara yang paling berkomitmen terhadap rakyat Palestina. Indonesia telah berulang kali menawarkan bantuannya kepada Gaza di tengah perang yang menghancurkan akibat ulah Israel. Pemerintah Indonesia juga telah beberapa kali mengirimkan bantuan melalui udara ke wilayah yang dilanda perang tersebut, lapor media The New Arab. Sejumlah apresiasi dari media internasional ini membuktikan kalau Indonesia serius menolong rakyat Gaza. Pemerintah tanah air enggak ingin melihat penjajahan modern yang dilakukan Israel terus menimpa rakyat Palestina. Kehidupan mereka semakin menderita karena hari ke hari kejahatan perang Israel justru semakin mengerikan. Negeri Zionis diduga menggunakan senjata pemusnah massal. Kabar ini bersumber dari laporan terbaru media Al Jazeera. Sebuah investigasi khusus dilakukan oleh Al Jazeera setelah 2.842 warga Palestina di jalur Gaza menghilang tanpa jejak sejak Israel menyerbu kawasan tersebut. Negeri Zionis diduga menggunakan senjata bersuhu sangat tinggi yang disebut termobarik. Dengan senjata ini Israel bisa membuat jasad warga Palestina menguap lalu menghilang tanpa jejak. Akibat kebiadaban Israel yang sudah di luar nalar ini, sejumlah keluarga di Gaza tidak bisa menemukan anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia. Tubuh mereka menghilang di bawah puing-puing bangunan yang dihancurkan oleh Israel. Seorang warga Palestina, Yasmin Mahani, mengatakan ia menyusuri reruntuhan sekolah Al-Tabin di Gaza City untuk mencari putranya saat setelah serangan Israel. Saya masuk ke masjid dan mendapati diri saya menginjak daging dan darah, ujar Mahani kepada Al Jazeera Arabic. Yasmin mengaku telah menyusuri rumah sakit dan kamar jenazah selama berhari-hari, tapi tetap tidak menemukan jejak putranya. Kami tidak menemukan apapun dari saat, bahkan tidak ada jenazah untuk dimakamkan. Itu yang paling berat, ujar Yasmin. Kebiadaban Israel berikutnya adalah terus merampas tanah orang Palestina di tepi barat. Sebagai informasi, area tepi barat ini adalah wilayah yang dianggap sangat strategis oleh pemerintah Israel. Dengan menguasai tepi barat sepenuhnya, Israel akan mendapat area yang menjadi keamanan, ideologi religius, dan gerakan politis mereka di Palestina. Tepi barat sendiri dianggap sebagai bagian historis dalam sejarah Yahudi. Namun tujuan yang paling terlihat dari aneksasi tepi barat adalah membatasi dan mempersempit ruang gerak penduduk Palestina. Dan semua rencana itu akan bermuara pada satu ambisi paling biadab, yakni meruntuhkan negara Palestina. Sejumlah elit politik Israel bahkan tidak sungkan untuk memamerkan misi jahat tersebut. Salah satunya disampaikan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Politikus berhaluan sayap kanan ini dengan lantang menyebut akan melenyapkan negara Palestina. Kami akan terus membunuh gagasan negara Palestina, kata Smotrich. Sampai di sini kita bisa memahami kenapa Presiden Prabowo begitu ngotot untuk mengirimkan TNI ke Gaza. RI 1 nggak ingin Israel semakin semena-mena menindas rakyat Palestina. Keberanian Indonesia didukung Eropa Asia. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza juga mendapat atensi positif dari sejumlah negara di benua Eropa. Bahkan boleh dibilang langkah Indonesia ini telah menjadi inspirasi. Italia misalnya yang juga menyatakan kesiapannya untuk mengirim pasukan perdamaian ke Palestina. Kabar ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Antonio Tajani. Sekarang Italia sudah bersiap untuk menerjunkan kekuatan militernya ke tanah Palestina. Kami dapat mengirim pasukan karabinieri atau polisi nasional. Kami dapat mengirim pasukan militer. Kami memiliki pasukan karabinieri yang sudah berada di Palestina, jadi mereka mengenal wilayah tersebut, tegas Tajani. Menteri Luar Negeri Italia juga menambahkan pasukan negaranya akan segera berangkat jika mendapat permintaan khusus dari pemerintah Palestina. Jika permintaan ini datang, kami siap untuk melakukan bagian kami dalam membangun perdamaian, membangun negara Palestina di masa depan. Kami siap dan telah berada di garis depan selama beberapa waktu ini dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kata Tajani dalam konferensi pers di Roma. Italia memang dikenal sering menerjunkan pasukan perdamaian di sejumlah wilayah konflik. Sebelumnya, Angkatan Militer Negeri Pizza ini pernah ditugaskan untuk mengawal perdamaian di Serbia dan Kosovo. Selain itu, pasukan militer Italia juga sangat diapresiasi karena berani turun di tengah perang Albania dan Montenegro. Pada September 2025 lalu, Italia sudah pernah mengirimkan kapal perang ke Gaza.
Armada tempur ini ditugaskan khusus untuk mengawal bantuan kemanusiaan ke Palestina. Italia marah besar saat mengetahui para aktivis kemanusiaan yang akan mengirim bantuan ke Gaza malah diserang oleh drone-drone biadab Israel. Setelah mengetahui kabar ini, pemerintah Spanyol juga langsung turun tangan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengancam akan mengirimkan kapal perang untuk membantu bantuan kemanusiaan yang berlayar ke Gaza. Kami akan mengirimkan kapal perang dari Cartagena dengan semua sumber daya yang diperlukan jika diperlukan untuk membantu armada dan melaksanakan operasi penyelamatan, ujar Sánchez. Benua Eropa juga dibuat marah besar saat melihat kebiadaban Israel merampas tanah orang Palestina di tepi barat. Uni Eropa telah menyampaikan kecaman keras lewat Kepala Kebijakan Luar Negeri, Kaja Kallas. Langkah-langkah baru yang disetujui oleh Kabinet Keamanan Israel untuk tepi barat bersifat kontraproduktif dan tidak sesuai dengan hukum internasional, ujar Kallas, dikutip dari Anadolu Agency. Uni Eropa kembali menegaskan sikap lamanya yang tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang diduduki sejak Juni 1967, sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Kemudian Uni Eropa juga memperingatkan bahwa keputusan yang memengaruhi pelaksanaan protokol Hebron antara Israel dan otoritas Palestina dapat mengancam keseimbangan sensitif di lokasi-lokasi keagamaan. Kekerasan Israel di tepi barat semakin brutal dan menunjukkan sifat asli mereka. Para tentara Israel menerobos masuk ke pekarangan rumah-rumah orang Palestina lalu merampas tanah tersebut seperti binatang buas. Bukan cuma merampas dengan paksa, Israel juga menghancurkan bangunan-bangunan milik rakyat Palestina. Rumah yang menjadi tempat tinggal warga Palestina diruntuhkan dengan alat berat. Kemarahan terhadap penjajahan modern yang dilakukan Israel juga datang dari sejumlah negara Asia. Salah satunya datang dari Jepang yang terus mengutuk aneksasi negeri Zionis di tepi barat. Negeri matahari terbit ini telah mendesak Israel untuk menghentikan aksi brutal mereka di tepi barat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang, Kitamura Toshiro, menyebut pemerintah Israel bebal. Dalam statementnya, Toshiro menilai rezim Zionis memang tidak bisa diperingatkan dengan cara baik-baik. Kami menyesalkan tindakan sepihak pemerintah Israel yang terus berlanjut, termasuk aktivitas pemukiman, meskipun telah berulang kali diminta oleh komunitas internasional untuk menghentikannya. Wajar jika rakyat Jepang sempat mengamuk dengan melakukan demonstrasi besar-besaran di depan kedutaan besar Israel yang terletak di Tokyo. Sepatu tempur dari Lido ini lagi diskon sampai 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Israel semakin terjepit dikepung dari segala penjuru. Tekanan besar dari Indonesia serta sejumlah negara di Eropa dan Asia membuat Israel terdesak. Negeri Zionis mulai kehilangan dukungan untuk melanjutkan penjajahan di atas tanah Palestina. Hal ini bisa dibuktikan dari respons negatif yang ditunjukkan para sekutu Israel. Mari kita lihat Australia.
yang dikenal punya hubungan bilateral erat dengan negeri Zionis. Rakyat Australia langsung menekan pemerintahannya untuk memutus hubungan dengan Israel. Mereka bahkan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di pusat kota Sydney saat kunjungan Isaac Herzog selaku Presiden Israel. Bahkan para pendemo sampai bentrok dengan aparat keamanan setempat. Situasi chaos ini menunjukkan kalau demonstrasi mereka bukan aksi unjuk rasa biasa. Rakyat Australia sudah muak dengan sikap pemerintahannya yang mendukung kebiadaban Israel. Demonstrasi menentang penjajahan Israel juga dilakukan oleh rakyat Amerika Serikat. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di Washington DC saat momen kunjungan Benjamin Netanyahu. Netanyahu, you will learn. Netanyahu, you will learn. By the millions will return. By the millions will return. Netanyahu, go get dressed. We are here for your arrest. Netanyahu, go get dressed. We are here for your arrest. Netanyahu, get your seat. Berbagai golongan dan komunitas keagamaan saling bersatu dalam demonstrasi ini. Orang Kristen, Islam, dan Yahudi sepakat satu suara untuk mengusir penjahat internasional bernama Benjamin Netanyahu. Demonstrasi yang ditunjukkan warga Washington DC ini ternyata cukup berpengaruh. Pertemuan antara Netanyahu dan Donald Trump dikabarkan tidak berjalan sesuai harapan. Perdana Menteri Israel tersebut gagal membuat Trump secepatnya menghantam Iran. Selain dijauhi sejumlah sekutu terdekatnya, nasib Israel semakin di ujung tanduk setelah manuver terbaru antara Hamas dan Iran. Ya, kedua musuh terbesar Israel ini baru saja mengadakan pertemuan di Qatar. Pasukan pejuang Palestina ini bertemu dengan Ali Larijani selaku penasihat pimpinan tertinggi Iran. Dalam pertemuan tersebut, Larijani dan perwakilan Hamas mencari cara untuk meredam serangan mematikan Israel. Kedua belah pihak, baik Iran dan Hamas, semakin berkomitmen untuk melindungi satu sama lain. Iran akan terus mendukung gerilya pasukan pejuang Palestina ini dalam menumpas Israel. Sementara Hamas akan merespons keras jika Iran diserang oleh Israel. Kami menyatakan solidaritas kami ke pemimpinan, pemerintah dan rakyat dengan Republik Islam. Setiap serangan terhadap Iran adalah serangan terhadap bangsa Islam kami dan serangan kriminal terhadap negara berdaulat, tegas Abu Obaidah selaku juru bicara Brigade Al-Qassam. Beli celana panjang slim fit buat kerja kantoran yang lagi diskon 50%, pakai link di bawah ini. Dengan desakan besar dari Indonesia yang diikuti oleh sejumlah negara Eropa dan Asia, akankah kejahatan perang Israel di Palestina berhasil ditumpas habis?